Good morning, students. Welcome back again to English class with me, Miss Nelly, to the 5th class. Last week, we have learned about part of speech, yaitu noun, verb, and adjective. So today, I'm going to teach you about simple present tense. What is simple present tense? Nah, simple present adalah tenses pertama yang kita pelajari dalam grammar. Jadi, dalam simple present tense, kita harus pahami dulu apa sih simple present tense itu. Simple itu berarti sederhana, present yang artinya waktunya sekarang, dan tense itu artinya kalimat. Atau bisa kita artikan, simple present tense adalah kalimat sederhana yang kita ucapkan atau katakan di waktu sekarang pada kondisi saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsinya. There are two functions of simple present. Nah, ada dua fungsi dari simple present tersebut. The first function is general truth. Nah, ini maksudnya untuk menyatakan fakta kebenaran yang diakui semua orang. Nah, kita bisa ambil contoh. Ice is cold. Es adalah dingin. Fakta bukan? Fakta ya. Memang benar-benar kan bahwa es itu adalah dingin. Nah, contoh yang lain. Kita ambil satu lagi. Matahari terbit dari sebelah timur. The sun rises in the east. Benar kan bahwa matahari itu selalu terbit dari sebelah timur. Nggak pernah dari sebelah barat, bukan? Dan itu memang benar-benar fakta. Nah, itu maksudnya general truth ini. Kebenarannya, bahwa nyata gitu. Oke, next. The second function is habitual action. Nah, habitual action ini maksudnya untuk menyatakan rutinitas, sesuatu hal atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, maksudnya di sini kegiatan yang sering kita lakukan secara berulang-ulang. For example, saya bangun pukul 6 setiap pagi. I wake up at 6 o'clock every morning. Nah, itulah kegiatannya atau rutinitasnya sehari-hari. Bahwa ini maksudnya bahwa kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Keterangan waktu yang biasa digunakan di simple present yaitu always yang artinya selalu, seldom, jarang, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every morning, setiap pagi, and etc. dan lain-lain. Oke, anak-anak, coba kita masuk ke rumusnya ya. Ayo perhatikan rumusnya. Ayo kita lihat ada subject plus to be. Nah, to be-nya di sini adalah is, am, are. Nah, ingat ya, subjek di sini maksudnya bisa nama hewan, nama orang, nama benda, atau pronoun. Pronoun itu kata ganti. Nah, ini rumus pertama ini kita gunakan kalau di kalimat itu tidak ada kata kerja. Ingat, rumus pertama kita gunakan kalau tidak ada kata kerja. Ayo kita masuk ke contoh yuk. Kita bikin dulu contohnya. For example, saya adalah seorang guru. Oke, perhatikan. Maka saya itu adalah I. Nah, to be-nya I itu apa? M ya. Nah, lihat. I itu pasangannya adalah M. Seorang guru, teacher. Nah, perhatikan kalimatnya nak. Minggu lalu kita sudah bisa membedakan yang mana noun, yang mana adjective, dan mana verb-nya. Jadi perhatikan kalimatnya tidak ada verb. Yang ada adalah noun, teacher, kata benda. Paham ya? Oke, kita bikin satu lagi contohnya ya, biar lebih gampang lagi. Kucing itu adalah imut. Maka bisa kita ambil dalam bahasa Inggrisnya jadi the cat. Maka kata ganti cat itu adalah it. Maka to be-nya is. The cat is apa? Imut. Cute ya. Oke, the cat is cute. Nah, do you understand so far? Paham ya? Jadi ingat, rumus pertama kita gunakan
kalau tidak ada kata kerja. Berarti yang ada di situ bisa noun, bisa adjective, dan yang lainnya. Oke. Well, kita lanjut ya ke rumus yang kedua. Yuk, perhatikan lagi nak. Ada subjek, kemudian diikuti dengan verb. Verb itu kata kerja ya, kata kerja pertama, kemudian plus objek. Nah, di sini ada nanti verbnya ini penambahan s atau is. Kapan Miss ditambahkan s atau is itu? Coba perhatikan, itu tergantung dari subjeknya. Nah, SIS ini ditambahkan kalau subjeknya she, he, it. Hanya subjek she, he, it yang penambahan kata kerjanya s atau is. Selain dari situ, maka dia tidak ada penambahan SIS. Oke. Nah, coba kita bedakan kapan sih Miss, apa sih membedakan penambahan s sama is ini? Coba kita perhatikan. Kata kerja penambahan is ini kalau akhiran dari kata kerja itu maksudnya ya. Kalau akhiran dari kata kerjanya itu berakhiran SS, SH, CH, X, kemudian O. Ayo coba kita lihat kata kerja yang berakhiran SS ini, contohnya itu adalah Miss. Miss ini bukan Miss Nelly ya maksudnya ya, tapi Miss di sini artinya rindu. Oke. Nah, karena ini akhirannya s, kalau subjeknya nanti she, he, it, maka kamu tambahilah dia jadi Mrs. Seperti ini. Oke. Nah, kita bikin kalimatnya yuk. Kita bikin kalimatnya biar lebih gampang ya. Dia perempuan merindukan ibunya. Yuk perhatikan. Nah, karena subjeknya ini adalah she, maka kata kerjanya penambahan s atau is. Kita perhatikan yuk. She, karena rindu adalah miss. Kemudian ingat akhirannya ss, maka dia penambahan is. Jadi Mrs. her. Ibunya udah tahu kitanya ya, karena dia udah perempuan. Her mom atau her mother. Ingat ya. Oke, kita lanjut. Kalau kemudian tadi kalau akhirannya SH. Nah, coba perhatikan. SH ini contoh kata kerjanya yang berakhiran SH ini misalnya wash ya, mencuci. Wash mencuci ya kan? Akhirannya SH bukan? Maka kalau kita bikin nanti subjeknya he contohnya, dia mencuci sepeda. Maka bagaimana kita bikin bahasa Inggrisnya? Kita bikin ya, he mencuci tadi wash. Nah, karena subjeknya adalah he, maka penambahan is, washes. Apa itu sepeda? Bicycle. Oke, selanjutnya tadi ada X. Nah, X itu contohnya apa? Apa akhirannya biasanya kata kerja X, berakhiran X? Itu misalnya fix ya, fix memperbaiki. Maka jadi berubah jadi fixes. Nanti contohnya bikin sendiri ya, udah paham nanti itu ya. Kemudian kalau O akhirannya misalnya go. Maka kalau subjeknya she, he, it ya, maka dia berubah jadi goes. Nah, seperti itu. Ingat, itu membedakan kapan penggunaan S dan kapan penggunaan IS. Kalau S ini digunakan selain dari ciri-ciri yang Miss jelaskan tadi, yang akhirannya, yang di akhiran kata kerjanya. Kemudian ada lagi perbedaannya. Nah, ada nanti kalau dia berakhiran Y, perhatikan di sini. Ada berakhiran Y, perhatikan. Nah, kalau ada kata kerja berakhiran Y, nah, bagaimana caranya kita tahu itu penambahan S atau IS? Perhatikan di sini, konsonan. Konsonan berarti huruf mati. Maka kalau dia konsonan, nah sebelum dari Y itu konsonan, maka kita ubah Y-nya jadi I. Contohnya, perhatikan contohnya, cry ya kan? Nah, ini akhirannya Y. Sebelumnya itu dia konsonan, huruf konsonan. Maka dia kita ubah Y-nya berubah jadi I. Kemudian tambahkan IS, jadi cries. Tapi ingat, itu digunakan kalau subjeknya she, he, it. Selain dari she, he, it, tidak ada penambahan apa-apa. Kemudian lihat lagi contohnya study.
Nah, kalau subjeknya nanti she, he, it, maka tadi ini karena D sebelum dari Y ini adalah huruf mati, maka kita bikin Y-nya berubah jadi I. Jadinya apa? Studies. Berubah ya, Y-nya jadi I, kemudian penambahan IS. Nah, kemudian ada lagi di sini, kalau dia huruf vokal, kalau dia sebelumnya itu huruf vokal, perhatikan, huruf vokal itu ada I, U, E, O. Kalau dia huruf vokal sebelum Y, maka dia tetap Y, tidak ada perubahan. Jadi hanya penambahan S. Bermain, play. Jadi hanya ada penambahan S. Say, kemudian penambahan S. Karena sebelum dari Y itu adalah huruf hidup. Perhatikan huruf hidup ya. A itu huruf hidup. Ini juga huruf hidup. Seperti itu membedakannya. Oke? Ayo sekarang kita kerjakan dulu sama-sama latihan yang sudah Miss tuliskan ini. Yuk, kita perhatikan kalimatnya. Saya pergi ke sekolah. Nah, di kalimat ini ada kata kerja ya kan? Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus kedua karena ada kata kerja. Berarti kita bisa bikin I go to school. Perhatikan nak kalimatnya. Nah, di sini tidak ada penambahan SIS karena subjeknya adalah I, bukan she, he, it. Nah, perhatikan ya. Kemudian kita lanjut next number 2. Lina bermain boneka. Nah, di sini kalimatnya masih ada kata kerja ya kan? Bermain itu termasuk verb. Verb ya, atau kata kerja. Maka kita bikin Lina bermain apa? Play. Nah, coba kita lihat subjeknya. Lina, kata ganti Lina adalah she. Tadi katanya kalau she, he, it itu ada penambahan di kata kerja SIS. Maka perhatikan kata kerjanya ini, dia penambahan S atau IS? Penambahan S, karena sebelum dari Y adalah vokal, huruf hidup, maka dia tetap hanya S. Oke, nggak ada berubah ya. Kemudian a doll, boneka. Next number 3, Jerry dan John memanjat sebuah pohon. Memanjat itu masih kata kerja, maka kita buat Jerry and John. Apa itu memanjat? Climb. Nah, perhatikan subjeknya. Walaupun subjeknya ini laki-laki, bukan berarti jadi he. Karena mereka udah lebih dari satu, maka mereka kata gantinya adalah they. Maka karena they, maka dia tetap climb, tidak ada penambahan SIS. A tree, pohon ya. Next number 4. Kami sangat senang. Perhatikan, ada nggak kata kerja? Tidak ada ya. Senang itu adalah adjektif, kata sifat. Maka kita gunakan rumus pertama. Berarti kata bantunya to be. Berarti we, to be-nya apa nak? Are. Yes, good. We are sangat apa? Very ya. We are very happy. Nah, gampang kan? Oke, the last number. Coba perhatikan nomor 5 yang terakhir ya. Burung itu terbang di langit. Perhatikan kalimatnya. Ada terbang, berarti masih verb. Maka burung bahasa Inggrisnya apa nak? The bird. Oke, the bird. Apa terbang? Fly. Perhatikan fly. Nah, coba perhatikan fly-nya ini. Benar nggak fly seperti ini? Nah, karena ini kata gantinya adalah it, maka ini hurufnya huruf mati. Maka kita gantilah dia. Kita ganti Y-nya ini berubah jadi I karena konsonan. Maka tambahkan IS. Flies karena dia kata gantinya it. Maka the bird flies in the langit apa nak? The sky. Oke, that's all. Do you understand so far? Sudah mengerti ya? Nanti Miss kasih akan latihan. Kamu kerjakan. Kalau kamu belum paham, kamu ulang-ulang lagi videonya ya nak ya. Kalau sudah paham, baru lanjutlah dia ke latihannya.